Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Sifatullahi fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyati. Pada kitab ini membahas tentang doa-doa, mulai dari mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Dan kitab ini ketepatan adalah susunan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab da'awat, tentang doa-doa yang harus dibaca seorang muslim, terutama setelah selesai sholat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa hadis yang ke-18, tentang doanya Nabi Yunus ketika dimakan ikan. Dan orang yang mengawali doanya dengan bacaan ini maka pasti akan diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnuni idda'a rabbahu wa huwa fi batnil huti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu la yat'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba lahu rawahul hakim. An Sa'd bin Abi Waqqas, dan datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, berkata siapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Da'watu dhinnuni, adapun dakwahnya Dhinnun, adapun doanya Dhinnun. Jadi Nabi Yunus digelarnya apa? Dhinnun. Adapun doanya Nabi Yunus yang mempunyai gelar Dhinnun, idda'a, ketika berdoa sapa Dhunnun Rabbahu, pada Tuhannya Dhunnun, wa huwa, adapun Dhunnun yakni Nabi Yunus, fi batnil huti, ada di dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu, sungguhnya seorang, layat la fa innahu, maka sungguhnya pekerjaan, itu dhamir syan istilahnya itu. Tidak berdoa siapa orang biha dengan tawassul kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rajulun, siapa orang laki-laki muslimun yang Islam, fi syai'in, dalam untuk mengharapkan sesuatu, qattu, sama sekali, illa istajabah, kecuali mengabulkan siapa Tuhannya, lahu, untuk orang. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Al-Hakim, siapa Imam Hakim. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa anta, kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau, ini sungguhnya aku, kuntu, ada aku, minaz zalimina, adalah termasuk orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnuni idda'a rabbahu wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu la yat'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba lahu rawahul hakim.
Hadis datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Abi Waqqas ini adalah orang yang hebat, orang yang terkenal itu ahli strategi perang, dan beliau itu orang yang membebaskan Iran, yang terkenal namanya perang Qadisiyah. Disebut namanya perang Qadisiyah. Nah, itu pada waktu itu waktu pemerintahan Umar bin Khattab. Dia ahli strategi perang. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Abi Waqqas itu ketika dia zaman Rasulullah, terkenal apa dia? Dia kalau perang itu ahli tentang pemanah. Dulu itu kan kalau perang kan pakai panah. Nah, kalau dia tuh berperang, pamannya musuh ada di belakang benteng, dia panahnya dilepaskan ke atas. Sret, jatuh. Tut, kena. Hebat enggak dia? Jadi pamannya ini kan dulu itu kan kalau nonton film samanya, kan kota-kota itu kan dikelilingi tembok. Nah, itu namanya benteng ya. Nah, saya melihat dengan kasat mata pada 2011 itu Allah menakdirkan saya bisa pergi ke Mesir dan saya melihat bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Waduh, tebel, tinggi. Jadi pada zaman itu teknologinya itu umpamanya mau dihancurkan oleh manjanik, oleh batu besar atau dari besi, itu nggak akan hancur. Itu kehebatannya yang terjadi di pada waktu itu. Nah, itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau dia nyerang musuhnya itu di atas lah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sahabat, berarti sahabat yang hebat ini ya. Dia bercerita bahwa Rasulullah bersabda. Apa Rasulullah sabdanya? Da'watu dhinnuni idza da'a rabbahu fi batnil huti. Yani doanya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus itu ada di perut ikan, doanya apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa Nabi Yunus? Itu adalah seorang nabi, di mana Nabi Yunus itu, siapa Nabi Yunus itu? Dia itu berdakwah pada kaumnya tidak mau beriman. Diajak lagi berdakwah tidak mau beriman. Pada akhirnya sebelum dia mendapatkan perintah Allah untuk hijrah, ternyata dia hijrah. Lalu setelah dia sebelum ini hijrah, apa yang terjadi? Maka dia itu akhirnya dia itu oleh Allah singkat cerita, dia naik kapal. Setelah naik kapal terjadi ombak besar. Terjadi ombak besar. Nah, terjadi ombak besar itu apa yang terjadi? Maka dia itu minta kepada siapa namanya? Minta kepada dia minta kepada terjadi ombak besar supaya ini khawatir ini tenggelam. Apa terjadi? Semua barang-barangnya dibuang. Ombak besar tetap dan bilang ini harus ada orang yang dibuang karena kelebihan muatan. Akhirnya dilutri, siapa yang harus dibuang? Lutri pertama jatuh pada Nabi Yunus. Lutri ketiga terjadi Nabi Yunus. Lutri ketiga Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus meloncat sendiri. Singkat cerita langsung dimakan ikan. Setelah dimakan ikan, nah dia itu menyesali lalu berdoa. Ini doa yang dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa yang terjadi setelah baca doa itu, lalu oleh Allah itu dikabulkan keinginannya, pertobatannya. Lalu ikan itu merasa sakit perut, lalu dimuntahkan ke pinggir laut. Lalu terasa lapar, terus ada pohon langsung besar, langsung berbuah. Nah, itulah berdakwah lagi. Ternyata tempat yang dia tinggal sudah beriman. Nah, kata Rasulullah, orang yang berdoa yang diawali dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin,
maka setiap doanya pasti mustajab. Doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba lihat artinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, artinya apa di sini? Pengakuan kesalahan yang kita lakukan. Semoga kita yang hadir di masjid ini dan semoga pemirsa oleh Allah diberikan kemudahan dan mustajab apa yang kita minta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.